Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jani Zaki Intama dengan NIM 21010118130176. Di sini saya akan presentasikan studi kasus 7 mengenai State Road 826 atau Palmetto Expressway. Pendahuluan. Studi Value Engineering atau VE dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 18 Mei 2012 dengan menggunakan metodologi VE pada proyek State Road 826 atau Palmetto Expressway Managed Land Project Development and Environment Study atau Jalan Nasional 826 di Miami-Dade County, Florida, USA. Panjang proyek ini kira-kira 6 mil. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menambahkan 2 jalur ekspres di masing-masing jalur arah di sepanjang tengah koridor. Tujuan dari jalur ekspres ini adalah untuk meningkatkan mobilitas, mengurangi kemacetan, dan memberikan pilihan perjalanan tambahan di sepanjang koridor State Road 826. Lokasi proyek. State Road 826 adalah salah satu koridor transportasi yang paling banyak dilalui di Miami-Dade County. State Road 826 menghubungkan selatan Miami-Dade County ke utara Miami-Dade County dan berfungsi sebagai rute pengumpan ke State Road 836. Koridor timur barat tersibuk di country. Dengan membangun proyek ini akan mengatasi kekurangan kapasitas akibat proyeksi volume lalu lintas di masa depan. Dan berikut merupakan lokasi proyeknya. Lalu ada tujuan dan sasaran. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan merekomendasikan konsep yang dapat meningkatkan nilai dalam hal biaya model, kemampuan konstruksi, pemeliharaan lalu lintas, dan persyaratan fungsional dasar proyek. Fungsi dasar proyek adalah menciptakan kapasitas tambahan dan meningkatkan operasi lalu lintas pada sistem transportasi regional. Tahapan rekayasa nilai ada 3. Yang pertama, prastudi. Persiapan prastudi adalah untuk upaya VE terdiri dari penjadwalan peserta studi dan tugas, review dokumen, mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan tentang proyek, dan menyusun data proyek menjadi model biaya. Yang kedua ada tahap studi, beberapa fase. Yang pertama, fase pengumpulan informasi, fase identifikasi fungsi dan analisis biaya, fase evaluasi, fase pengembangan, dan yang terakhir fase presentasi dan pelaporan. Selanjutnya ada pasca studi. Bagian studi VE pasca studi mencakup draft dan persiapan akhir dari laporan studi rekayasa. Tim perencanaan dan manajemen lingkungan harus menganalisis setiap alternatif dan menyiapkan tanggapan singkat, merekomendasikan penggabungan ide ke dalam proyek, menawarkan modifikasi sebelum implementasi, atau menyampaikan alasan penolakan. Analisis fungsi dan diagram phase. Analisis fungsi proyek ini ditinjau dan dikembangkan oleh tim untuk menentukan persyaratan untuk keseluruhan dan untuk memastikan bahwa tim VE memiliki pemahaman yang lengkap dan menyeluruh tentang fungsi yang diberikan untuk memenuhi persyaratan proyek. Diagram phase juga disertakan dalam proyek ini. Diagram phase dikembangkan untuk mengidentifikasi dan menampilkan jalur fungsi kritis untuk keseluruhan proyek. Fungsi dasar dan fungsi sekunder diilustrasikan pada diagram phase sebagai berikut. Hasil studi Value Engineering Proyek. Tim VE awalnya menghasilkan 31 ide dan 9 ide ditentukan untuk menjadi saran desain selama fase pengembangan ide dari rencana kerja VE. Ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi untuk proyek ini. Akhirnya mengkategorikan 6 ide sebagai rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh para desainer. Rekomendasi yang dikembangkan oleh tim studi VE akan secara langsung mempengaruhi desain proyek yang ada. Rekomendasi yang dihasilkan oleh tim VE yang pertama ada rekomendasi 1 nomor 6, yaitu mempertimbangkan 4+1 atau 4 lajur tambahan plus 1 lajur. Dengan adanya bahu jalan penuh di lajur yang dikonstruksi di tiap jalan. Keuntungannya, biaya awal yang rendah, dampak operasional yang lebih sedikit, menyediakan aliran pendapatan awal, mengurangi dampak ke area konstruksi, memanfaatkan infrastruktur yang ada. Kerugiannya, kekhawatiran yang mungkin timbul mengenai aliran lalu lintas yang berdampak lebih lambat. Lalu ada jalur terkelola tunggal, belum pernah diterapkan sebelumnya di Florida. Dan yang terakhir, pemeliharaan delinator bermasalah. Potensi pendapatannya yaitu ada
sebesar 5,36 juta US dollar atau minimum. Dan berikut merupakan desain dari rekomendasi 1 yang 4 lajur kemudian ditambah dengan 1 lajur tambahan. Selanjutnya ada rekomendasi 2 nomor 13. Dari Jalan 36 ke NW 58 diatur ulang garis tengah northbound ke arah timur sepanjang frontage road. Keuntungannya secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam hingga 12 kaki di kedua arah lalu lintas. Lalu ada operasi lalu lintas akan sangat meningkat, tanggap darurat akan meningkat secara signifikan, adanya pendapatan tambahan, dan tiang pancang di bahu akan lebih mudah dirawat. Kerugiannya, peningkatan biaya konstruksi, waktu konstruksi, dan pemeliharaan lalu lintas. Lalu ada rekonstruksi dinding penghalang median mengakibatkan 2 pergeseran MOT tambahan atau subfase. Nilai tambah potensialnya sebesar 1.282.000 US dollar. Berikut merupakan gambaran dari rekomendasi 2 yang median awalnya di tengah lalu digeser ke kanan. Selanjutnya ada rekomendasi 3 nomor 16. Pada persimpangan 1 sampai 75, garis tengah alignment dimodifikasi sehingga memungkinkan adanya 10-12 kaki untuk bahu jalan bagian dalam. Keuntungannya meningkatkan lebar bahu dari 4 kaki menjadi 10-12 kaki di semua arah lalu lintas untuk setiap jenis jalur. Lalu operasi lalu lintas akan sangat meningkat. Kerugiannya ada yang pertama akan meningkatkan biaya konstruksi, meningkatkan waktu konstruksi, membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong yang panjang dan dapat mempengaruhi perizinan. Nilai tambah potensialnya yaitu sebesar 3.428.000 US dollar. Dan berikut merupakan desain dari rekomendasi 3 yang awalnya menggunakan saluran drainase terbuka, setelah dilakukan studi VE menggunakan drainase saluran tertutup. Ada rekomendasi 4 nomor 19 yaitu antara Jalan NW 74 dan Okeechobee lajur southbound dilebarkan ke arah barat, menyediakan 12 kaki untuk bahu jalan di bagian dalam. Dengan cara mengatur ulang pintu masuk di Jalan Okeechobee atau membeli sejumlah kecil hak dari jalan. Keuntungannya meningkatkan lebar bahu bagian dalam dari 4 kaki hingga 12 kaki, memungkinkan kendaraan yang cacat masuk ke bahu tanpa mengganggu operasi jalur yang dikelola, dan bahu jalan sepanjang 12 kaki memberikan kondisi yang lebih baik daripada 4 kaki. Kerugiannya peningkatan biaya dan peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Nilai tambahnya yaitu 7.632.000 US dollar. Berikut merupakan gambar dari rekomendasi 4, yaitu lajur southbound dilebarkan ke arah barat dan terdapat 12 kaki untuk bahu jalan di bagian dalam. Lalu ada rekomendasi 5, nomor 22. Di section 5 dilakukan konstruksi crown dan pengempasan selebar 11 kaki pada jalan untuk menghindari penggilingan dan pelapisan ulang, serta untuk perpanjangan jalur urutan kelima jauh ke arah selatan. Keuntungannya lebih sedikit biaya konstruksi karena menghilangkan pengerjaan ulang dan mengurangi pendapat publik yang negatif tentang konstruksi yang terlihat boros dan dampak lalu lintas tambahan. Kerugiannya yaitu ada menggeser biaya pekerjaan ke proyek bagian 5 saat ini dan upaya mendesain ulang untuk bagian 5. Potensi penghematan biaya yaitu sebesar 940.000 US dollar. Berikut merupakan gambar dari rekomendasi 5, yaitu dilakukan pembangunan crown dan pengupasan. Lalu ada rekomendasi 6, nomor 23, menambah variabel batas kecepatan di lajur umum. Keuntungannya meningkatkan operasi dan secara aktif mengelola aliran pada jalur tujuan umum. Lalu peningkatan hasil yang diantisipasi karena variasi kecepatan yang diperkecil dan memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Kerugiannya peningkatan biaya modal dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk tanda-tanda dinamis dan konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publik. Nilai tambah potensialnya sebesar 2 juta US dollar hingga 5 juta US dollar.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.